sudah hamil, lalu sebulan kemudian melahirkan. Makanya periuk ini milik Tuhan, saya kembalikan. Induknya juga anak yang baru dilahirkan. Apa sikap tetangganya? Adalah senang menerima. Kenapa? Karena untung. Tapi 2 bulan kemudian Nasruddin minjam lagi periuk yang sama. Tapi selang 2 bulan tidak dikembalikan. Tetangga sudah menunggu, jangan 3 nanti dikembalikan. Tunggu tidak dikembalikan. Lalu tetangga bertanya kepada Nasruddin, mana periuk saya? Saya ingin pakai. Nasruddin menjawab, selama di rumah saya periuk Tuhan sakit keras. Lalu saya bawa ke rumah sakit, nama. Kemudian umurnya pendek, meninggal. Sudah saya kuburkan. Jangan harap lagi periuk itu saya kembalikan. Bagaimana respon tetangganya pada Nasruddin? Baru dia berpikir logik. Nanti periuk itu kan benda mati. Tapi dia mati. Dia bukan makhluk bernyawa. Jadi tetangganya menuntut ke pengadilan, ya, ke pengadilan agar periuknya dikembalikan. Tapi ketika pada tahap pertama periuknya dipinjam dikembalikan 2, Nasruddin walaupun tidak masuk akal tapi menerima. Apa maknanya? Akal orang, pikiran orang. Kalau yang menguntungkan kadang-kadang tidak kritis. Kapan orang kritis? Ketika rugi. Ini bisa dipraktekkan. Coba sodorkan ya, 1 les ada mungkin uang apa, sodorkan ke karyawan. Nah, ini ada dana kita ini menghadapi ya, menghadapi apa? Umumnya orang tak sempat lagi melihat judulnya apa, tapi yang terlihat kemana? Kepada jumlah angkanya berapa, langsung dia teken. Lalu setelah teken semua, coba tanya, tahu nggak judul persis di atas? Kalau menguntungkan, kadang kita lupa pada kritis. Jangan di atas judulnya, nama-nama penerima uang ini akan ditangkap oleh polisi. Judulnya ya. Karena uang, orang sering sekali adalah tidak kritis. Kalau diuntungkan, tapi saat rugi, akal ini menjadi kritis. Ini maknanya apa? Walaupun Islam menghargai akal, namun akal manusia ini bermacam-macam. Jadi hanya akal yang sehatlah yang dibimbing oleh agama, itu yang bisa diharapkan objektif. Ya. Akal yang sudah ada tetesan kejujuran, keimanan, dia bisa objektif. Ini terlihat pada perilaku dari berbagai orang dalam kehidupan, yang salah satunya tadi kisah Nasruddin Hoja. Dia mencoba melihat bagaimana perilaku tetangganya dalam kasus meminjam periuk. Oleh sebab itu, naluri indera akal dia harus disempurnakan oleh agama. Makanya pendapat orang ateis bahwa agama tidak perlu, cukup dengan potensi naluri, indera, akal, modal kehidupan, maka tertolak meluncur. Kesempurnaan hidup seseorang harus bekali dengan hidayah agama atau ad-din. Hidayah agama atau ad-din
inilah yang bisa mengarahkan akal menjadi akal yang sehat, berpikir yang lurus, berpikir yang positif. Kenapa ada orang berpikir negatif? Potensi akal bisa berpikir. Ada dua, ada positif thinking, bisa negatif. Kenapa? Apa penyebab orang jadi berpikir negatif? Mungkin karena suudzon, buruk sangka, atau memandang sesuatu tidak memandang hakikat, karena dia hanya melihat permukaan saja. Agama, dia akan mengajarkan hakikat, mengajarkan hakikat, sebab agama atau ad-din adalah bukan bersumber dari naluri, indera, akal. Dia hanya potensi awal, modal awal yang Allah berikan, yang harus disempurnakan dengan agama. Dengan agama, banyak hal, kadang-kadang apa yang diajarkan oleh agama ditolak oleh sebahagian orang dengan menggunakan akalnya. Sebahagian dengan menggunakan akalnya, termasuk penolakan terhadap ini ada berkembang, misalnya kenapa safar dari laki-laki Islam diskriminasi katanya. Apa buktinya ketika salat laki-laki di depan, wanita di belakang? Dalam rangka sekarang kesetaraan gender itu tidak harus digugat. Konsep salat berjamaah itu ya mungkin zuhur laki-laki di depan, asar nanti. Macam-macam pikiran. Pikiran dari mana? Ya pikiran yang tidak dibimbing agama. Tapi kalau kenapa agama bahwa saf itu sudah diatur laki-laki di depan, wanita di belakang? Itu menurut saya bukan karena diskriminasi, tapi karena kelemahan laki-laki. Andai kata salat di depan perempuan, di belakang laki-laki, mungkin banyak yang tidak khusyuk salat laki-laki. Apalagi imamnya adalah perempuan. Karena laki-laki ini banyak kelemahannya. Secara psikologi, perempuan lebih lama tergoda. Perempuan lebih lama tergoda, lebih lambat tergoda dengan kelebihan laki-laki. Tapi laki-laki cukup mudah tergoda dengan kelebihan perempuan. Jadi kalau di depan perempuan, laki-laki di belakang sholat, tentunya itu diduga akan mengganggu laki-laki ketika sholat. Oleh sebab itu, tidak hanya digunakan akal untuk melihat agama ini, karena agama ini mengajarkan jauh dari apa yang bisa dipikirkan, ya, lebih jauh dari itu. Termasuk gugatan sekarang adalah tentang harta warisan. Al-Quran mengajarkan bahwa bahagian warisan dari anak laki-laki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Orang mengatakan tidak adil, jangan dilihat 1 dan 2, tapi dilihat dari lebih jauh adalah bahwa laki-laki dalam Islam adalah kewajiban. Yang pertama, kalau dia menikah, kewajiban memberikan mahar. Yang kedua, dalam rumah tangga, walaupun istrinya bekerja, tapi kewajiban memberikan nafkah berada di tangan laki-laki. Jadi kalau laki-laki menerima 2 bahagian, dia akan memberikan kepada keluarganya. Tapi kalau wanita, seorang istri mendapat 1 bahagian dari ayahnya, dia itu tidak boleh digugat oleh suami, kecuali dia ikhlas memberikannya